Inside my own world of make-believe, kids screaming in. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ican. Saya dari jurusan Informatika Kampus Timik Handayani. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer atau pengenalan komputer. Penjelasan pertama saya akan memulai dengan pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data yang sesuai dengan data prosedur yang telah ditentukan. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu apapun. Adapun orang yang mendesain salah satu mesin hitung pertama kali, mesin analytical, yaitu Charles Babbage. Selain itu, sebagian alat mesin sederhana Slide juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Perangkat alat-alat elektronik yang mampu mengolah data untuk menyajikan informasi yang diinginkan. Adapun pembagian komputer dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang terdiri dari unit input, pengisian, pengambilan data. Contohnya keyboard, mouse, scanner unit aritmatika, dan logical unit dan unit input. Bagian pengelolaan data. Contoh: monitor, disk drive, dan printer. Adapun pengertian software adalah perangkat lunak komputer untuk mengontrol perangkat keras. Dan yang terakhir, yang ketiga, dan brainware. Pengertian brainware adalah SDM atau sumber daya manusia yang mengurusi komputer. Tersebut dibagi dalam beberapa kategori sesuai dengan tugasnya. Dan tugas tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu operator. Tugasnya itu mengoperasikan komputer. Kedua, programmer. Programmer adalah bertugas membuat suatu program yang siap untuk dipakai. Yang ketiga, sistemer. Bertugas menjaga lisa dan merancang sistem komputer di suatu perusahaan
perusahaan tertentu. Pada umumnya, terdapat 3 bagian utama dalam perangkat keras komputer, yaitu bagian perangkat input proses dan perangkat output. Setiap bagian ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, dan juga salah satu bagian tersebut menemui kendala tentu saja akan mempengaruhi kinerja komputer. Perangkat input atau input divisi disebut juga sebagai unit masukan yang berfungsi untuk memberikan input pada komputer yang selanjutnya akan diproses dan dieksekusi. Contoh bagian perangkat input komputer dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Keyboard. Keyboard merupakan perangkat input komputer yang memberikan perintah masukan. Nah, jika saya, maka komputer akan membaca dan menyimpan perintah yang saya katakan. Saya ketikkan sebagai perintah masukan yang seterusnya akan diberikan ke bagian pemproses untuk segera diproses. Yang kedua, mouse. Mouse juga merupakan perangkat input komputer. Mouse disebut juga dengan pointer atau penunjuk yang mengarahkan kemanapun sesuai dengan keinginan pengguna. Selain fungsi sebagai penunjuk atau pointer, berikutnya mouse juga fungsi untuk melakukan klik, double klik, dan scroll. Pada saat ini sering dengan perkembangan teknologi perangkat keras komputer, mouse juga mengalami beberapa perubahan baik dari segi desain dan bentuk. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang divisi komputer menurut beberapa ahli juga. Jadi komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Karena luasnya bidang tentang ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit saling berbeda dalam mendefinisikan apa itu komputer. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input secara digital, lalu memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan dalam memorinya, dan kemudian menghasilkan output atau keluaran berupa informasi. MC Graw-Hill 2001. Beberapa definisi komputer menurut beberapa buku komputer adalah
adalah komputer menurut buku komputer Arnold Robert Herr Biner. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai sebagai menerima input atau masukan, memproses input tersebut sesuai dengan programnya, menyimpan perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output atau keluaran dalam bentuk informasi. Komputer menurut buku komputer studi Dolit H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta ukuran yang telah dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input atau masukan, kemudian memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori studi program. Dari berbagai banyak pendapat di atas, maka pendapat disimpulkan secara umum bahwa komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input dengan menggunakan suatu program yang tersimpan dalam memori komputer, memberikan output berupa informasi dan dapat menyimpan program serta hasil pengolahan dalam suatu media penyimpanan seperti hard disk, flash disk atau penyimpanan lainnya. Adapun fungsi komputer dalam kehidupan kita sehari-hari, secara garis besar, fungsi komputer terdiri membentuk pekerjaan manusia sehari-hari, seperti menghitung komunikasi, seperti membantu komunikasi, controlling hiburan dan lain-lain. Dengan adanya komputer, pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Akan tetapi, secara terperinci, fungsi komputer terbagi dalam 6 dalam kehidupan kita. Yang pertama, bidang kesehatan. Sekarang ini komputer sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan, sehingga pekerjaan di bidang kesehatan dapat dengan mudah diselesaikan. Satu contoh fungsi komputer dalam bidang kesehatan adalah adanya aplikasi komputer yang digunakan untuk USG, ultrasonografi. Yang kedua, bidang usaha dan bisnis. Dalam dunia bisnis, komputer sangat diperlukan karena dunia usaha dan bisnis membutuhkan sekali kecepatan dan ketetapan dalam proses penghitungan.
penghitungan negara dan keuntungan. Salah satu contoh fungsi komputer dalam dunia bisnis adalah adanya aplikasi akuntansi dan keuangan. Yang ketiga, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan, fungsi komputer sangat banyak sekali hal yang banyak sekali hal ini terbukti dengan banyaknya aplikasi pendidikan yang sekarang ada. Salah satu contohnya adalah adanya aplikasi pendaftaran, pembayaran, dan ujian yang kesemuanya menggunakan perangkat komputer. Selain itu, mudahnya mencari informasi dan modul pendidikan dengan menggunakan komputer. Dengan menggunakan komputer yang terhubung ke jaringan internet merupakan fungsi komputer dalam dunia pendidikan yang paling utama. Yang keempat, dunia hiburan. Fungsi komputer dalam dunia hiburan sangat banyak sekali, seperti mempermudah kita untuk melihat video, memutar musik, karaoke, dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak digandungi sekarang ini adalah streaming video yang bisa dilakukan dengan menghubungkan komputer internet. Yang kelima, bidang komunikasi. Adanya komputer sangat mempermudah kita untuk melakukan komunikasi. Sebagai contoh, saat ini banyak sekali bermunculan aplikasi chatting video, channel, dan juga sosial media yang sangat membantu sekali untuk komunikasi baik dengan teman, rekan kerja, dan keluarga. Yang keenam, bidang keamanan dan pertahanan. Dalam bidang keamanan dan pertahanan, komputer sangat penting sekali. Dengan adanya komputer, suatu negara dapat memantau keamanan wilayahnya dengan mudah dan lebih teliti. Selain itu, pihak pertahanan dapat mengontrol bagian alat keamanan dengan menggunakan komputer. Sementara untuk di lingkungan kita, komputer dapat memantau keamanan lingkungan dengan menggunakan alat CCTV. Itulah alasan mengenai pengertian dan fungsi komputer. Dan saya akan menjelaskan sedikit
Apa itu perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer atau disebut juga dengan hardware merupakan seluruh perangkat komputer yang dapat dilihat secara fisik atau dapat diraba secara nyata, yaitu fungsi yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi dengan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam sistem komputer. Adapun bentuk komputer berdasarkan bentuk dan ukurannya. Komputer dapat dibedakan menjadi 7 jenis komputer. Adapun jenis-jenis komputer adalah 1. Komputer portabel. Ini adalah jenis komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunanya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Jenis komputer dan kurang populer karena cenderung berat dan lebih besar daripada umumnya. Yang kedua, komputer desktop. Sesuai dengan namanya, ini adalah komputer yang ada di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. Yang ketiga, komputer paltop. Ini adalah komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Komputer jenis ini sudah sangat jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. Yang keempat, komputer tower. Ini adalah komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya diletakkan di atas atau samping meja. Komputer ini dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki ekspansional. Yang kelima, komputer notebook. Ini adalah jenis laptop namun dengan ukurannya yang lebih tipis. Umumnya banyak digunakan oleh pelajar, pengajar, dan peneliti yang membutuhkan perangkat komputer yang ringkas dan ringan. Yang keenam, ini adalah jenis notebook notebook. Ini adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. Notebook memiliki prosesor dengan spesifikasi di bawah kemana-mana. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than
I'm a true